Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bil Ramadan, absen 7 dari 12 IPA 5. Hari ini saya ingin membahas mengenai materi matematika mengenai dimensi 3. Pertama, kedudukan titik garis dan bidang dalam dimensi 3. Dimensi 3 terbentuk dari 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Titik adalah lukisan tanda noktah yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Suatu titik tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Sedangkan bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas, sehingga dapat dikatakan berdimensi 2. Bidang itu luasan dan hanya dapat dibentuk dari 1. 3 titik berbeda, 2. 1 titik dan 1 garis, 3. 2 garis yang berpotongan atau sejajar. Nah, ini contoh dari titik, garis, dan bidang yang digambar 1. Nah, suatu titik ataupun garis ataupun bidang memiliki suatu posisi atau kedudukannya satu sama lain. Kedudukannya ini mempunyai syarat-syarat khusus. Untuk syarat-syarat khususnya akan dibahas di slide selanjutnya. Pertama, kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis seperti yang digambar 2 ini. Titik berada pada garis karena garis itu melalui titik. Contohnya titik A, P, dan B, seperti yang ada di gambar. Untuk yang B-nya, titik berada di luar garis. Contohnya Q. Dia berada di luar garis karena tidak melalui titik, karena titik berada di luar garis. Dan garis itu juga tidak memiliki titik. Lanjut. Kedudukan titik terhadap bidang. Titik berada pada bidang terjadi karena pertama, bidang melalui titik. Kedua, titik berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Contohnya titik P. Titik berada di luar bidang. Titik berada di luar bidang juga terjadi karena 1. Bidang tidak melalui titik. 2. Titik tidak berada pada garis yang berada pada bidang itu. Nah, kalau yang kita lihat dari gambar 3, titik P itu adalah titik yang berada di bidang. Kalau titik Q, dia berada di luar bidang. Ketiga, kedudukan garis terhadap bidang adalah sebagai berikut. Garis berada terletak pada bidang. Contohnya garis AB, AC, dan lain-lain. Seperti yang ada di gambar 4. Garis berada pada bidang karena ada 2 titik yang dilalui garis pada bidang itu. Kedua, garis memotong atau menembus bidang, yaitu contohnya garis PQ. Garis menembus atau memotong bidang karena ada 1 titik yang dilalui garis pada bidang itu. Garis sejajar dengan bidang, contohnya garis RS. Ini itu garis sejajar dengan bidang karena garis itu sejajar dengan salah satu garis pada bidang itu atau tidak memiliki satupun titik persekutuan. Seperti yang bisa dilihat di gambar kalau masih bingung ya. Lanjut. 4. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. Pertama, 2 bidang sejajar yang saling sejajar. 2 bidang sejajar apabila tidak ada satupun garis berpotongan bidang dari kedua bidang. Seperti di gambar 5. Itu 2 bidang yang saling sejajar. B. 2 bidang saling berpotongan. 2 bidang berpotongan apabila terdapat garis perpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. Seperti di gambar 6, 2 bidang saling berpotongan. Dan untuk yang C, 2 bidang saling berhimpit. 2 bidang saling berhimpit, alfa dan beta, apabila setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta, atau setiap titik yang terletak pada bidang beta juga terletak pada bidang A. Itu seperti gambar nomor 7 ya, bidang yang saling berhimpit, saling nempel gitu. Aksioma. Kedudukan titik, garis, dan bidang memiliki suatu aksioma. Nah, aksioma itu adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum, tanpa perlu adanya pembuktian dari kita sendiri. Aksioma sendiri terhadap kedudukan garis dan bidang adalah sebagai berikut. 1. Apabila 2 buah bidang berpotongan tegak lurus, maka seluruh garis dari bidang 1 terhadap bidang 2 juga tegak lurus. Kedua,
Hasil perpotongan 2 bidang adalah garis, sedangkan hasil perpotongan 3 bidang dapat berupa garis ataupun titik. Proyeksi titik dan garis pada bidang. Nah, proyeksi itu adalah proses pemindahan titik dan garis pada suatu bidang. Proyeksi dapat disebut juga dengan pencerminan. Proyeksi dilakukan dengan cara menjatuhkan titik-titik tersebut pada garis tegak lurus terhadap bidang, dan biasanya dilambangkan dengan tanda aksen. Seperti yang ada di gambar 8, 9, dan juga 10. Itu contoh dari proyeksi titik dan garis bidang. Lanjut. Selanjutnya kita akan masuk ke jarak dari titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, jarak adalah panjang ruas garis penghubung kedua bangun itu yang terpendek dan bernilai positif. A. Jarak antara titik dan titik. Jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis AB, seperti yang ada di gambar nih. Oke, lanjut ya. B. Jarak antara titik dan garis. Jarak antara titik A dan garis G adalah panjang ruas garis AA aksen dengan titik aksen A besar aksen merupakan proyeksi titik A besar aksen pada garis G. Dengan perkataan lain, jarak antara titik A besar dan garis G kecil ditentukan dengan cara menarik garis dari titik A tegak lurus garis G sehingga memotong garis G di titik A besar aksen, maka garis A besar aksen adalah jarak antara titik A besar dan garis G kecil. Bisa dilihat seperti gambar 11A itu untuk keterangannya. Jika garis G terletak pada suatu bidang dan titik A berada di luar bidang tersebut, maka untuk menentukan jarak antara titik A dan garis G kecil ditempuh dengan membuat garis A besar B besar yang tegak lurus bidang. Kemudian tariklah garis BC yang tegak lurus garis G sehingga diperoleh panjang ruas garis AC yang merupakan jarak antara titik A dan garis G seperti yang ada di gambar 11B. Lanjut. Jarak antara titik dan bidang. Jarak antara titik A besar dan bidang alfa adalah panjang ruas garis A besar aksen dengan titik A besar aksen merupakan proyeksi titik A besar pada bidang alfa. Karena A aksen tegak lurus terhadap A kecil dan A besar B, maka hasilnya adalah A besar pada bidang pada bidang alfa, maaf. Oke, lanjut ya, itu untuk keterangannya di gambar ini, gambar 12. Lanjut. Jarak dua garis sejajar, jarak garis dan bidang yang sejajar, jarak dua bidang sejajar. A. Jarak dua garis sejajar. Jarak antara garis G dan H yang sejajar adalah garis AB. Dengan titik A adalah sebarang titik pada garis G kecil dan titik B merupakan proyeksi titik A pada garis H kecil. Untuk keterangannya bisa dilihat di gambar nomor 13 ya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian B. Jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Jarak antara garis G kecil dan bidang alfa sama dengan panjang ruas garis A besar B besar. AB tegak lurus bidang alfa dan garis G kecil. C. Jarak dua bidang yang saling sejajar. Bidang alfa sejajar dengan bidang beta, maka jarak dua bidang sama dengan panjang ruas garis A besar B besar. AB tegak lurus dengan kedua bidang. Dan untuk keterangannya bisa dilihat di gambar yang nomor 15 ya. Lanjut. Sudut antara garis dan bidang. Sudut adalah kemiringan yang dihasilkan antara garis dengan garis atau garis dengan bidang. Sudut pada dimensi 3 biasanya disimbolkan dengan alfa, beta, atau theta. Jika garis B kecil tidak tegak lurus pada bidang alfa, maka sudut antara garis B kecil dan bidang alfa adalah sudut lancip yang dibentuk oleh garis G kecil dan proyeksi garis G kecil pada bidang alfa. 1. Jika garis B tegak lurus pada bidang alfa, maka sudut antara garis B kecil dan bidang alfa adalah 90 derajat. Kedua, jika garis B terletak pada bidang alfa atau sejajar dengan bidang alfa, maka sudut antara garis B besar dan bidang alfa adalah 0 derajat.
Bisa seperti yang bisa dilihat pada gambar yang nomor 16 ini ya. Kita lanjut. Sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang yang berpotongan adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis pada masing-masing bidang, di mana setiap garis itu tegak lurus pada garis potong kedua bidang tersebut di satu titik. Contohnya, garis alfa beta sama dengan perpotongan bidang alfa dan beta. Untuk keterangan gambarnya bisa dilihat untuk gambar 17 di sini. Nah, untuk yang kedua, AB dan BC tegak lurus. Alfa dan beta. Yang ini nih. Oke, lanjut. Oke, itu aja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.